memahami doa yang Nabi sendiri membacanya dalam rangka mengajari kita sebagai umatnya untuk jangan henti-henti, jemu-jemu memohon, meminta kepada Allah berbagai macam hajat kebutuhan kita, termasuk ke dalamnya adalah perbaikan-perbaikan dalam kehidupan dunia, akhirat, semasa hidup dan setelah mati. Antara lain doanya ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma aslih li dini. Allahumma ya Allah, aslih, perbaikilah, li untukku, dini, agamaku, alladhi huwa ismatu amri, alladhi yang huwa dianya, ismah, merupakan pelindung atau penjaga, amri, urusanku. Ada di situ kan? Layu. Ayatnya lado dikarateh kah? Doa. Wa aslih li dunyaya, dan aslih, perbaikilah, li untukku atau bagiku, dunyaya, duniaku, allati fiha ma'ashi, allati yang fiha padanya ada ma'ashi, penghidupanku, wa aslih li, dan perbaiki pula lah untukku, akhirati, akhiratku, allati yang fiha, yang padanya itu ma'adi, tempat kembaliku atau menjadi tempat kembaliku, waj'alil hayata, dan jadikanlah al hayata, kehidupan ini, ziyadah, untuk ziyadah, menambah, li, bagiku, fi kulli khair, fi kulli, kulli segala, setiap, jadi pada segala sesuatu kebaikan atau segala kebaikan untukku. Waj'al, dan jadikan pula lah al mauta, kematian itu, rahatan li, rahah, sebagai istirahat atau keterlepasan, keterbebasanku, min kulli syar, daripada segala syar, keburukan dan kebaikan. Doa ini Rasulullah sendiri yang membaca, yang mengucapkan, di mana kedudukan beliau sebagai Nabi dan Rasul, kekasih Allah, yang kepada beliau Allah telah janjikan kedudukan yang istimewa, tempat yang utama, yang disebut dengan maqamam mahmuda. Juga kepada beliau dijanjikan al-wasilah, tempat yang khusus, spesial Allah peruntukkan bagi seorang hamba. Di antara sekian banyak manusia, tempat itu hanyalah diperuntukkan oleh untuk seorang hamba.
hamba itu adalah beliau yang kita minta setiap orang selesai azan, ati Muhammadanil wasilah, berikanlah kepada Muhammad itu al-wasilah. Al-wasilah adalah tempat khusus, tempat istimewa di surga. Dan banyak yang Allah janjikan untuk beliau dan yang Allah persiapkan untuk beliau, tapi beliau tetap memohon meminta kepada Allah kerana beliau tawaduk sekaligus untuk membimbing, mengajari kita, menuntun kita umatnya. Salah satu doa itu adalah ini. Ada beberapa permintaan. Yang pertama, memohon perbaikan. Namanya aslih. Nah, mari kita pahami. Santai saja. Aslih itu semula tidak bagus, semula tidak baik. Atau semulanya rusak. Maka kita meminta supaya yang rusak, yang tidak bagus, yang tidak baik itu menjadi bagus, menjadi baik, menjadi berguna, bermanfaat. Bernama aslih. Ada hubungan orang yang tidak baik, diperbaiki, islah namanya. Islah memperbaiki hubungan dua orang atau lebih yang rusak, yang tidak baik, sehingga menjadi baik, namanya islah. Sama dengan amal saleh, baik. Jadi yang diminta kepada Allah di sini adalah aslih, agar Allah memperbaiki pertama dini. Dini adalah agamaku, Islam. Yang dianya agama itu ismah. Ismah itu penjaga, pelindung, benteng. Namanya ismah. Pemeliharaan. Jadi orang kalau mendapat ismah, berarti dia telah mendapatkan penjagaan, pemeliharaan, terlindung, aman dia. Dan orang yang diberi ismah namanya maksum. Dari menengah maksum, Nabi Muhammad itu maksum. Dia mendapat penjagaan, pemeliharaan, perlindungan daripada Allah. Al-Ma'sum. Kita tidak Allah beri al-ma'sum. Sehingga kita acap sering. Salah, berdosa, keliru, khilaf. Melakukan pelanggaran-pelanggaran. Karena kita tidak terbebas dari itu. Sementara Nabi, beliau memperoleh anugerah Allah. Al-Ma'sum. Pemeliharaan, penjagaan, pelindung itu namanya ismah. Nah, kita diajari Nabi minta kepada Allah. Apa yang diminta? Agar Islam yang Allah redai sebagai agama, wabil islami dina, agar Islam itu ajaran-ajarannya, syariatnya menjadi penjaga, pelindung, pemelihara segala urusan kita. Saja urusan kita, kalau kita persoalan kita di dunia ke, hendaknya agama itu yang membimbing, menuntun kita sehingga kita terpelihara. Jadi supaya kita terjaga, terpelihara, terlindung, menjadi aman,
kita mohonkan kepada Allah agama yang diturunkannya itu Islam, itulah yang menjadi pelindung kita dalam segala hal. Bisa tertangkap, Bu? Maka siapa saja yang Islam itu jadi pegangan, ajarannya menjadi tuntunan pedoman, kitab sucinya menjadi hudan baginya, pasti dia terpelihara, terjaga, terlindung. Dan siapa yang tidak berpegang kepada Al-Quran, ajaran Islam, sebagaimana sabda Nabi, taraktu fikum, aku telah tinggalkan kepada kamu dua. Jika kamu berpegang kepada kedua-duanya, kamu akan selamat, ya. Tapi jika tidak, kamu akan sesat, menyimpang, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu yang pertama. Allahumma aslih li dunyaya alladhi huwa ismatu amri. Bahasa awaknya, supaya agamaku kita pakai, kita kepergunakan, kita jadikan pegangan, petunjuk, tuntunan, sehingga kita tapalihara, terjaga, terlindungi daripada segala keburukan. Bagaimana kita meminta-minta kepada Allah, tapi kita kok tidak ada mengamalkan ajarannya, mempelajari syariatnya, tidak jelas. Karena Allah sudah menurunkan tuntunan dan pedomannya, itu satu. Yang kedua, aslih li, wahai Allah, aslih li, perbaiki pula lah untukku, li dunyaya. Dunyaya arti sebenarnya duniaku, allati yang fihi, yang padanya dunia ini, ma'ashi, penghidupanku atau kehidupanku. Duniaku kan sampai kita hidup, dan di duniaku juga kita mencari penghidupan. Bahkan orang dari pagi sampai petang, siang sampai malam, bahkan kata orang wak tidak cukup dino waktu 24 jam untuk ma'ash, mencari penghidupan, ma'ashi, penghidupanku. Itu dan ma'asha. Dalam Quran surah An-Naba kan sering kita baca, kita dengar. Ma'asha. Kehidupan dan penghidupan. Yang kita diajari Nabi di sini minta supaya kita tadago hidup di dunia ko. Saja nang kita kakok, kita kerajakan untuk mencari kehidupan dan penghidupan, semuanya nan elok na ranca-ranca na bayak sen ko bahasa awak kan saja ko. Tiba di Quran namanya halalan thayyibah. Bara banyaknya orang, mudah-mudahan orang tu ndakwa di negari kita Indonesia yang sering disebut dengan Iko Noha, kan bahasa Minang, Iko Noha. Ndak cukup-cukup na sadang-sadang. Luar biasa. Babi-babi.
Amo berduto, amo membela, amo curang, tidak perlu kita sabut. Maka itu tidak baik penghidupannya. Penghidupannya namanya fasad, rusak, binasa. Karena lawannya fasad, rusak. Kalau baik, saleh, yang baik, yang elok, yang rencak, yang rusak, fasad. Barangkali bagi kita yang rajin membaca, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslih, orang-orang yang berbuat perbaikan. Lawannya fasad, la tufsidu. Jadi segala orang yang melakukan perbuatan pekerjaan dalam hidup untuk mengisi hidup, mencari penghidupan, yang tidak sesuai dengan tuntunan petunjuk Allah atau syariat agama yang Allah turunkan, maka semuanya itu bisa dikatakan fasad. Dan kita minta setiap hari kita berusaha bekerja. Kalau bahasa kampung ada nang ke sawah, ada nang ke parak, ada nang menggale, ada nang berusaha. Banyaklah kalau kita sabut cek-cek kan sembuh. Semuanya kan dalam rangka mencari ma'ash, mencari penghidupan. Kalau bahasa kasarnya mencari rezeki, mengakih, mengerayuk, mengerayang, mencari rezeki. Bapari nak ka besi, pungguang nak ka basau. Idui nak kesenang. Nah, kita mohonkan kepada Allah, perbaiki. Jangan sampai kita dalam mengisi hidup, mencari penghidupan dan mencari segala sesuatu untuk orang hidup. Coba konon kabarnya kita ko banyak menghabiskan waktu kita ko untuk awak dah. Untuk orang. Untuk awak berhala. Sarang parui bisa buncit seketik modern boko. Pakaian. Kalau bahasa buruk anu kita baca, aku ya makan bertambuh aleh lalu kekarua aleh ciri nasuah atas ya karajo pamua kan itu lah selesai. Tapi yang paling banyak untuk orang-orang tu antara lain ya, tidak perlu kita rinci. Demi anaknya orang semua mengamanga, menjual Indonesia ke orang. Sampai kini rapor saya tidak jadi jom pengkang. Rapor sedewa tidak jadi. Berhabi-habi orang gara-gara itu. Siasa nak menantang masuk penjara. Lailah ba'alah ma'ashnya Tuhan. Bukan miliaran tapi triliunan orang store. Tetangko iko alam store ke sanu. Tetangko mola store ke pajak tu je. Tetangko iko. Tetangko kan? Paham kan? Itu ma'ashnya ndak baik. Nah, nak kita bayar, nak kita minta aslih li dunia ya, yang dalam kehidupan dunia itu atau hidup dunia itu bagaimana supaya ma'ash pencarian kita, penghidupan kita baik, menjelang mati. Karena memang jujur itu kan menjelang mati, dunia menjelang
menjelang ke akhirat. Dua. Dua tu. Jangan sampai dia sudah 3 kan sampai. Aslih li akhirati. Akhirah adalah kehidupan setelah mati. Dan itulah tahu kita. Kalau kita ibaratkan orang yang sedang bermusafir, dan memang kita sedang bermusafir. Orang yang sedang dalam perjalanan. Orang yang bermusafir, orang yang sedang dalam perjalanan itu berjalan menuju tempat tujuan. Jalan sampai ke Bateh. Balaya. Halo. Balaya sampai ke pulau. Bateh perjalanan kita akhirat tidak mati dah. Agak banyak juga orang sering mengecekkan bateh perjalanan kita kok mati. Tidak, bateh hidup mati. Batehnya adalah akhirat. Mati itu cuma baralih itu. Baralih kita kendaraan. Pertama, hidup kita dalam rahim, yang kedua dalam dunia, yang ketiga dalam barzah, yang sampai tiba di akhirat. Maka pada mulanya akhirat yang paling akhir sekali. Kan ada ta di belakang, ta marbutah, akhirah. Maka pada akhirah dek paling akhir. Nang kecilkan paling akhir, paling ujung ta. Ini kalau akhirati adalah akhiratku. Jadi kita dalam perjalanan menuju akhirat, dan kita kini sedang di dunia, kita mohon kepada Allah, karena kebaikan akhirat itu tergantung di dunia kau tak. Baiknya akhirat orang, ya bagaimana di dunia? Maka bisa dikatakan dunia aku penentu akhirat. Dan tentu siapa yang menghabiskan segala-galanya hanyalah untuk dunia, habis di dunia. Tapi kalau hanya bekerja, berusaha di dunia aku untuk akhirat, menjadi hasanah, bahagia. Jadi kan itu ayat yang kita baca di awal tadi. Surah apa? Surah Al-Isra, surah ke-7 balik, ayat 8 balik, 9 balik. Nanti kita cari ayat. Maka kita kembali ingatkan pelajaran-pelajaran sudah-sudah. Jangan lupa bahasa kita orang yang dalam perjalanan. Dunia ko diibaratkan oleh Nabi di antara sekian permisalan yang beliau berikan, salah satunya dunia ko tidak lain tidak bukan bagaikan seseorang dalam perjalanan kemudiannya singgah bataduah mampir di bawah sebuah pohon. Labi panik, maka kembali perjalanan dilanjut. Anan dunia itu bataduah di sebuah pohon. Kalau diibaratkan orang berjalan di gurun, panik hari, anciak badan, cari sampai berlindung, sampai istirahat. Biasanya mereka mencari lembah-lembah atau bukit bebatuan yang di situ ada sampai terlindung, atau pohon. Bata dua sina namanya dunia. Kemudian melanjutkan perjalanan terus. Jika lah panik lo, dua lo, dah tiba alun, alun lai. Tibanya beko di akhirat. Nah, bagaimana supaya baik akhirat kita yang diawali akhirat itu dengan kiamat, kemudian Allah kembali membikinkan jasad baru kita, kan itu?
dimasukkan roh, hidup lagi, maka berawallah dia kehidupan akhirat. Selesailah orang yang tak punya bekal, bekal kau dicari di mana kau? Di dunia. Itu makanya kita minta awalnya asli ahli dunia ya. Sehingga orang kalaulah baik penghidupannya di dunia dan caranya hidup di dunia, orang kau nanti di akhirat akan juga mendapatkan kebaikan. Dalam doa, ada orang yang hanya minta hasanah di dunia. Atina hasanah fid dunya. Dan adalah orang meminta wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan ayat itu. Orang sering menamukannya dengan doa sapu jagat. Bama ko sapu jagat disapuno sa doa Allah. Subhanallah. Hasanah di dunia berarti kan disapunya dunia hasanah. Ndak perlu dirincinya lah ya. Godo hasanah, lape hasanah, lontong hasanah, durian hasanah. Ceko rencana kema pai hasanah ceko dia. Pai sana, pai mandi. Pai mandi hasanah. Nanti di borong lo akhirat. Saja mulai hari berbangkit sampai ke ujung akhirat hasanah. Ndak perlu dirinci. Cuman orang kadang-kadang merinci loh. Tidak ada yang seindah, sepraktis, seringkas doa Al-Quran, tapi orang suka nambah. Mangko banamo lah orang ku angku tambah. Dulu di kami namanya angku kali. Kalau kerajonya mengali-ngalian orang. Dan laki-laki ya pedusi. Kini ku dulu namanya angku tambah, menambah. Yang paling banyak tambahnya itu agama kan. Itu makanya orang kubinah. Yang tidak ada, ya doanya. Yang kurang ketono, ditambahnya. Iko jangan-jangan dini kita tidak baik lah. Kita minta tadi asli ahli dunia. Dalam Quran surah Al-Baqarah jangan boleh tanya. Surat Al-Baqarah halaman 31 ayat 200 dan 201. Halaman 31 Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Tidak boleh menjadi pamasai. Allahumma jannibna pamasai. Apa so? Ayat 200. 200. Fa'idha qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra faminan nasi may yaqulu, maka di antara manusia itu may yaqul, ada orang yang berucap dalam doanya, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikan, anugerahkanlah kepada kami di duniaku. Yang kami minta, yang kami mohonkan itu ada cara-cara yang lelo, yang baik-baik. Tapi hanya meminta untuk dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan tidak ada untuknya nanti di akhirat min khalaq. Ana min khalaq, jatah bagian. Artinya apa? Ada orang yang hanya fokus meminta untuk hasanah dunia, kebaikan dunia, kebahagiaan dunia, jaya di dunia, hebat di dunia. Hanya itu.
Dan dia tidak meminta, tidak mohon bagaimana akhirat juga begitu. Janganlah kita menjadi orang hanya meminta kebahagiaan dunia, sukses dunia. Wala taj'alid dunya akbara hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah jadikan dunia cita-cita keinginan terbesar kami dan puncak ilmu kami. Dunia, jangan ya Allah. Wala taj'alid dunya akbara hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan alai dunia keinginan terbesar kami, cita-cita terbesar kami, dan seterusnya, dan puncak ilmu kami, sehingga ilmunya untuk itu dan lain ada. Ilmunya tentang akhirat tidak ada, tentang mati tidak ada. Jangan. Hati beri doa, banyak. Atina fit dunia. Dia hanya fokus dunia, wa malahu, maka tidak ada untuknya di akhirat bagian jatah. Kita tengok ayat kesabanannya kan ketika orang sudah haji. Di haji itu cukup orang sesudah melempar jumrah, kan ada sekian waktu yang panjang. Sudah melempar jumrah tentu duduk di kemah. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Lalu orang-orang di zaman Nabi ada yang setelah melaksanakan manasik itu, ceritanya setentangan keluarga, pencarian, tentang bapak, tentang bagaimana. Itu yang mereka sebut-sebut setelah melaksanakan ibadah. Dia mau dewa aja lah. Baru saja sudah beribadah, tiba di haji, baru saja sudah melaksanakan haji, atau melempar jumrah, atau menyembelih hadiyu, atau tahallul di Mina. Dia bersama cerita. Ia cerita tentang menyebut bapak-bapak, tentang keluarga, tentang anak, tentang calon yang ketiga, dan seterusnya. Calon ketiga ko calon adik, Bu. Calon ketiga ko calon anak, calon menantu. Jangan langsung saja dipesong kepada untuk kena doa sebentar Contoh kok kan? Kita ambil contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil melipik tilakuang, laki-laki diproduksi. Sambil melipik tilakuang. Langsung cerita. Baru saja sudah beribadah, langsung cerita. Cerita? Ia baca semua. Turun ayat kau. Faida qadaitum, apabila kamulah selesai melaksanakan manasik ibadah kamu, tiba di haji, namanya ibadah haji. Manasik itu kan bukan hanya haji kan? Maka fazkurullah, maka berzikirlah kamu mengingat Allah. Kan suasana masih suasana ibadah. Tiba di waktu ini kau akan masih disuruh, masih di musajid, masih di majlis. Itu cerita lah kian kamari kili kemudian kabaruah kateh. Suasananya masih mantap. Nanti berdaji macam kalian kan masih di Mina. Masih di Mina kok. Ingatlah Allah.
Kadzikrikum, seperti kalian mengingat, membaca, menyebut bapak-bapak, nenek. Orang-orang Arab tu bangga dengan nenek moyang kata. Tengok kan? Nang kadisabui kini ku Allah. Sebutlah, berzikirlah kamu kepada Allah sebagaimana seperti kamu menyebut nenek moyangmu, keluargamu. Aw asyadda, atau lebih sangatlah kamu berzikir, menyebut Allah, mengingat Allah daripada menyebut yang lain itu. Maka di antara mereka dalam doanya adalah berdoalah. Yang berdoa mereka, yang mereka minta di dunia sajalah. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Tengok. Orang kalau hanya minta dunia tentu mencekau gajinya. Bau sau nak kalancar, nak kemaju. Bagi orang nan bang galih berdagang, bah supaya apa? Laris ya. Bagi orang tukang, bah supaya nak banyak dapat borongan. Bagi orang kasah kepada keladang ke kabun, bah supaya hasil tanaman menjadi. Begitulah semua. Itu dunia. Tidak salah dah, tidak. Cuman bah bangko tidak ada sekecil tio akhirat. Dan di antara mereka ada yang memohon kepada Allah dalam doa mereka, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Awak salam aku kan menganggap kau doa sapu jagat. Kadang-kadang lupa menelusurinya asalnya. Bahawa kau doa aku lahir begitu. Tapi mudah-mudahan nanti kita baca kau. Kita hanya sebentar kau ingin mengenakan bagaimana kita di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Tapi bagaimana supaya akhirat hasanah, dunianya harus, di dunia kita harus hasanah. Yang kita minta, aslih li dunyaya. Setelah itu, aslih li akhirati, baru seimbang. Mudah-mudahan terpaham makasihnya. Halo? Lai? Mana tahu lah tiba di mana? Waj'alil hayata ziyadatan li fi kull. Dan jadikanlah al hayata, kehidupanku ini, ziyadah itu tambahan. Tiba dia kembali lansek, jika tu kuat, jika tambah, nah itu nan ziyadah. Tiba dimakan bajamba, tambah ziyadah. Ziyadatan li, tambahan bagiku, fikul dalam setiap kebaikan. Maknanya di umur kita nan tinggal. Umur itu barakat. Dan juga secara tidak langsung kita meminta kepada Allah agar usia kita dipanjangkan untuk bisa menambah kebaikan. Jangan minta mati. Kita dilarang minta mati. Nasihat Nabi kepada sahabat, janganlah minta mati. Sebab jika selama ini engkau termasuk orang yang baik, dengan panjangnya umurmu kan bisa bertambah kebaikanmu. Dan jika selama ini kamu termasuk orang yang tidak baik, dengan dipanjangkannya umur kan bisa engkau tobat, beristighfar dan menutupi segala kekurangan. Namanya ziyadah. Kau dapat orang gaik kau tua umur dia belok lah. Bapak tentunya tua namanya. Balik kita kaji ziyadah. Tambahan. Dalam hadisnya banyak. Salah satunya adalah
Man tala umuru tekan agak khairun nas, sebaik-baik manusia umurnya panjang, amalnya baik. Tala umru wa hasuna amaluhu. Ada satu doa yang hafal bagi ibu-ibu kalau lagi menghafal. Allahumma atil hayati ala ta'atik. Ya Allah, panjangkan umurku, panjangkan masa hidupku dalam berbuat taat, atau agar aku bisa berbuat taat kepadamu. Ahsin amali. Mohon ya Allah, baikkan, baguskan amalku. Waghfirli, dan ampuni dosaku. Salah satu doanya lain, sebenarnya doanya bagusnya memang kita pahami seperti itu. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, baikkanlah semua urusan kami, ujung-ujungnya, penghabis ujung-ujungnya betul. Ini kan sisa-sisa umum maksudnya itu. Kalau disika, memohon kita kepada Allah. Ini kan umur kita nanti kan sisa umur. Ada yang berubah umur. Nan baru umur lagi. Dan berubah umur, nak dodo. Aba umur kita nanti entah bara nanti kita mohon ya Allah, jadikanlah al-hayata, kehidupan, dalam maknanya adalah di sisa umurku yang tinggal. Ziyadah untuk dapat menambah atau tambahan bagiku dalam berbuat setiap kebaikan. Artinya janganlah sampai di umur nanti kok kita nambah-tambah tu justru perangai belum ya. Tambah main ke tu kaladi makin tua makin menjadi ada saya orang awak anunya apa tua kerambia alai makin tua makin minyaknya tengah kuali minyaknya. Dulu kan minyak kerambia, sebelum ada minyak arau, minyak kerambia. Minyaknya tengah kuali. Intinya janganlah kita di sisa umur yang tinggal yang bertambah itu kejelekan, keburukan, tapi adalah khair. Segala kebaikan kita tambah, apapun kebajikan. Jangan bertambah maingke perangai laku tabiat kerajo. Biasanya orang tua, makanya Nabi ajar kalau doa anak lain berlindung daripada arzalil umur. Kau tua kita jangan sampai arzal. Ini kan ada semua orang tua yang pikun tak? Jangan sampai begitu. Bisa tertangkap bu? Wajalil mauta, dan jadikan pula lah kematian itu rahatan li. Rahah ke istirahat. Istirahat ke berhenti daripada segala kejelekan keburukan. Apa makna? Ada saatnya kita meminta kepada Allah agar kita diselamatkan, dihindarkan dari berbagai macam keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan akhir zaman. Yang ketika itu mati lebih bagus daripada hidup. Karena sekeliling sekitar oranglah berbuat aneka keburukan, kejelekan, kemaksiatan. Jadi nak mati itu di kita menjadi istirahat
Istirahat itu dua. Pertama, istirahat daripada hidup. Dan mati itu bagi orang mukmin istirahat. Yang kedua, istirahat daripada hirup pikuk kejelekan dunia. Atau istirahat jangan sampai kita mati kita sedang berbuat jelek dan buruk. Namanya rahah. Ketika lewat jenazah, Nabi bilang mustarih. Orang yang istirahat. Lewat jenazah lain, mustarah minhu. Orang yang diistirahatkan daripada no. Tanya sahabat, itu Rasulullah. Tadi lewat jenazah, namanya mustarih, orang istirahat. Kata beliau menjawab, orang mukmin tu mati, meninggal dunia, baginya istirahat. Istirahat daripada hirup pikuk dunia. Istirahat daripada amal. Sebab bagi orang mukmin itu hidup itu memang untuk berkarya, untuk beramal, untuk berbaik. Dengan matinya istirahatlah lain. Tapi bagi orang lain mustarah minhu namanya. Anan mustarah minhu, dengan kematiannya orang istirahat. Kampung negeri istirahat. Pohon-pohon istirahat. Kini pohon tak istirahat tu. Tawang tu. Dan heboh di media kan itu mana? Kecil orang dan memiriskan dari pemukiman, dari jalan-jalan itu sekilo atau sekian meter itu rimbo. Tapi di belakangnya gundul. Kita kalau menjadi cok kita baca. Indak kadi baca awak kepo. You ingin juga mencari Indonesia awak ke? Kali baca mengurumeh juga agak-agak. Tensi kadang-kadang nanya je. Awak ingin tahu, itulah awak ingin tahu. Kepo kan? Itulah keadaan yang terjadi, yang kita alami. Berarti hutan-hutan belantara anda istirahat. Dengan mati ne pajago, istirahatlah. Pepohonan, istirahat binatang-binatang, hewan-hewan. Istirahat semua yang ada di lingkungan di daerahnya daripada perangainya, tingkahnya, lakuno, kerajono, kebijakan-kebijakannya, keputusannya dan segala macam. Jangan kita sampai orang yang mustarah minhu. Kau dapat kita, kau yang istirahat dari segala keburukan, kejelekan yang bisa mengakibatkan kita kau terjerumus ke neraka. Kedua aja. Itu makanya sebab kita dilarang meminta mati. Karena hidup itu lebih baik daripada mati. Bakal hidup itu lebih baik daripada orang mati syahid. Orang yang mati syahid, labisnya. Ini tidak bisa beramal. Salat tidak bisa, puasa tidak bisa, bersedekah tidak bisa, mengaji tidak bisa, masalah tidak bisa, berdoa tidak bisa, berzikir tidak bisa. Dengannya mati. Lalu ada orang hidup setelah itu setahun-tahun lagi. Ini lebih utama daripada orang mati syahid. Karena orang yang hidup setahun setelah itu salat 5 kali sehari semalam. Kali setahun berapa? Tambah lo salat sunat. Ini puasa Ramadan. Tambah lo kalau ada puasa sunat. Ini beramal saleh, ini berbuat baik. Ini menyebarkan kebajikan. Jadi bagaimanapun juga hidup lebih baik daripada mati. Jangan kalian minta mati. Apapun dilarang kita minta mati. Tapi kalau kau minta aja, serahkan kepada Allah pilihan. Ya Allah, hidupkanlah aku jika memang hidupku baik untukku menurutmu. Akan kepada Allah kita serahkan.
dan matikalah aku. Fatawaffani, wafatkan matikalah aku jika memang wafat itu baik untukku. Tapi jangan kita minta mati lantaran kita hendak talak dia hendak kaiku, biarlah dia mati. Biarlah mati daripada hidup baputiah. Mato biarlah mati baputiah. Mati tulang. Mati tulang. Mentun cerita noh. Mari kita baca balik. Allahumma aslih li dini. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Nanti nama salah bacanya bisa kita betulkan. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ambil kanan balik di bawah tasdid itu kalau ada baris itu baris bawah namanya. Jadi baris bawah kau tidak harus di bawah huruf. Ini kan gaya tulisan. Jadi yang keluar di komputer itu umumnya baris di bawah itu di bawah tasdid. Wajalil mauta, dan jadikanlah kematian itu rahatan, sebagai istirahat, li bagiku, min kulli syar, daripada segala keburukan dan kejelekan. Faedah doa, mari kita baca faedah doa. Yang pertama, agama Islam sebagai penjaga dan pelindung, namanya ismah. Penjaga, pelindung, ismah. Jadi agama Islam sebagai penjaga dan pelindung seorang hamba agar tidak terjerumus kepada kesalahan dan kekeliruan. Kalau begitu, agamalah yang menjaga, memelihara, melindungi kita daripada segala kejelekan, keburukan dan kesalahan. Carilah orang nak beragama koyoh. Lagi kenal ibu dengan Donald Trump. Gue lah SMS kayaknya. Tahahaha memang lah kerajaan itu. Tadi pagi masih kita baca sehingga tekan Allah lah. Tak boleh kita menuakan kebinas kecelakaan. Jadi doalah ya Allah, tunjukilah Donald Trump kau. Di akhir kekuasaannya kau dapatnya masuk Islam lah. Sekarang doakan. Karena orang kalau tidak ada agama, tidak ada nangka melindungi, menjaganya daripada perbuatan-perbuatan, tingkah segala macam. Itu pentingnya agama. Tidak salah kita ke jauh-jauh ke luar negeri, di kampung masih orang kalau tidak beragama, bayar orang tu kawan awak nan sebelah lalu, atau hasil daripada kawan awak nan lalu ya waktu, dan segala macamnya kalau tidak beragama, tidak ada yang bisa menjaga, memelihara, melindunginya daripada perbuatan-perbuatan yang jelek, yang buruk, yang maksiat, yang menyimpang. Itu pentingnya agama. Nah, itulah yang pertama. Islam sebagai penjaga dan pelindung. Dan wajib kita syukuri kita terlahir daripada keluarga Muslim, tetangga Muslim, kampung Muslim, konco-konco, kawan-kawan, karyan Muslim, itu wajib disyukuri. Sama wajib disyukuri. Bagaimanapun kita bersyukur kita menjadi orang Sumatera Barat. Diperketek lah, orang Kabupaten Agam. Perketek lah gitu. Terus perketek.
Kalau kita lahir di anu yo, tidak mungkin. Bahkan tidak mungkin, jangan-jangan kita tidak Islam. Jadi kelahiran kita sebagai Muslim itu wajib disyukuri. Dikenalkan kita saat kecil oleh pak abiyai kita masuk namanya mengaji ke surau. Atau dulu memang balunti-lunti pengawal dirambahi guru, tidak masalah, saya di surau. Kamu dulu mengaji di surau Kawek namanya. Tidak masalah, begini terasa abagamu. Ya syukuri nikmat kita terlahir di lingkungan Muslim. Yang kedua, seorang Muslim itu bekerja untuk dunianya seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya, dan bekerja untuk akhirannya seolah-olah dia akan mati besok hari. Ketika nyawa dunia, rasa kaya duit, bentuk nak akan mati. Ayo mentulah, jangan artinya kita jangan membuang-buang waktu. Isilah waktu itu dengan hal-hal yang khair, yang baik. Tetapi kalau untuk akhiratnya rasa besok akan mati, tiba di salat, tiba di ibadah, rasa itu ibadah terakhir. Namanya tiba salatnya salat perpisahan, muadda, salat perpisahan. Yang ketiga, panjang usia seorang Muslim sebagai sarana untuk menambah amal kebaikan dan berbuat kebajikan. Panjangnya usia, mode ibu-ibu nan nalah tua kah sebagian, tapi lebih banyak nan gadis ketika 50 tahun lampau. Sebagai sarana untuk menambah bekal, persiapan istiadat namanya, bekal persiapan untuk menghadapi kematian sebelum kematian itu datang. Kita ringkas, yang keempat, seorang hamba yang beriman ketika dia menghadap Allah atau mati, dia dapat beristirahat. Dan memang kematian itu istirahat bagi seorang hamba yang mukmin. Dengan mati itu terhentilah, terputuslah kejahatan-kejahatan yang dapat menyesatkan dirinya dan menjerumuskannya ke neraka. Bagaimanapun juga kita memohon kepada Allah agar kita diakhiri dengan husnul khatimah. Karena memang sebaik-baik umur yang akhir, sebaik-baik amal yang penutupnya, yang walaupun hadisnya lemah kata ulama, tapi ini doa. Allahumma ja'al khaira amri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayami yawma alqaka fi. Yang kelima, seorang hamba yang beriman hendaknya berada di antara dua keadaan. Pertama, hendaknya dia selalu senantiasa berusaha memperbagus amal ibadahnya dan bekerja dengan tekun serta benar-benar bertawakal sekaligus memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan itu tidak perlu dijadikan jadi sangat. Yang keenam, hidup bagi seorang hamba Allah yang beriman menjadi sebab bertambah baginya berbagai macam kebaikan. Amantulah wa na'nu. Lah itu mantun. Amin. Hidup tu bagi awak na'nu menambah kebaikan demi kebaikan. Dan mati itu hendakno terbebas dari segala macam kejelekan keburukan, sehingga mati kita dalam keadaan husnul. Terakhir,